Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga yang menonton dilancarkan rezekinya, utang lunas, dan dapat jodoh, amin amin. Siang itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta. Jalanan di sekitar pasar dipenuhi oleh kendaraan yang berdesakan, suara klakson bersahutan, dan para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria berbadan tegap berjalan dengan langkah mantap. Seragam loreng yang dikenakannya tampak sedikit lusuh oleh debu jalanan. Namun wajahnya tetap bersih, dengan sorot mata tajam yang penuh wibawa. Dialah Serda Ucok, prajurit TNI yang baru saja selesai dari tugas di luar kota dan sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Setelah berhari-hari bertugas di daerah perbatasan, suasana pasar yang ramai terasa kontras bagi Serda Ucok. Ia berjalan perlahan, menikmati keramaian, sesekali tersenyum melihat anak-anak kecil yang berlari-larian di antara kios-kios sempit. Bau kue goreng dan asap sate bercampur di udara, menciptakan aroma khas yang mengingatkannya pada masa kecil di kampung. Namun, ketenangan itu seketika buyar saat telinganya menangkap suara bentakan kasar dari kejauhan. "Hei, mana setoran lo? Jangan pura-pura nggak punya duit." Terdengar suara seseorang membentak dengan nada mengancam. Ucok menoleh ke arah sumber suara. Di sudut pasar, di depan sebuah kios kecil yang menjual sayur mayur, seorang pria berbadan besar dengan kaos ketat dan celana pendek terlihat sedang mencengkeram kerah seorang pedagang tua. Sang pedagang tampak ketakutan, wajahnya pucat, tangannya gemetar mencoba mengumpulkan uang dari laci kiosnya. "Bebang, tolong kasih waktu. Dagangan saya belum laku." Suara pedagang itu bergetar, hampir menangis. "Alasan lo itu-itu mulu," bentak pria berbadan besar itu. Dengan kasar, ia mendorong si pedagang hingga hampir jatuh tersungkur. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk, takut ikut menjadi sasaran amarah para preman. Serda Ucok menghela napas dalam. Naluri militernya langsung bereaksi. Ia bukan tipe orang yang bisa diam melihat ketidakadilan, apalagi jika menyangkut rakyat kecil. Dengan langkah tegap, ia berjalan mendekat, tatapan matanya mulai tajam seperti elang yang mengincar mangsanya. Belum sampai di tempat kejadian, matanya menangkap lebih banyak aksi kejahatan yang terjadi hampir bersamaan. Seorang pedagang gorengan dipaksa menyerahkan uang hasil jualannya, sementara di sisi lain, seorang preman merobohkan gerobak buah milik seorang bapak tua. Jeruk dan pisang berserakan di tanah, mengundang tatapan iba dari beberapa orang yang hanya bisa berbisik tanpa berani bertindak. Ucok mengepalkan tangan, menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Di medan perang, ia terbiasa menghadapi musuh yang nyata, tetapi melihat penindasan seperti ini di tengah kota, di depan mata orang-orang tak bersalah, membuat darahnya mendidih. Ia mempercepat langkahnya, napasnya stabil, matanya lurus ke arah segerombolan preman yang tengah berpesta menindas orang kecil. Saat ia sudah semakin dekat, seorang ibu pedagang sayur yang melihatnya segera berbisik, "Nak, jangan ikut campur, mereka orang-orang berbahaya." Suaranya bergetar, penuh kekhawatiran. Ucok menoleh, memberikan senyum tipis. "Ibu, tidak ada orang yang terlalu berbahaya untuk dihentikan," katanya lirih, tapi penuh keyakinan. Tanpa ragu, ia maju lebih dekat ke kerumunan preman. Dengan suara lantang, penuh wibawa, ia berseru, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Beberapa preman langsung menoleh, ekspresi mereka awalnya bingung, kemudian berubah menjadi sinis saat melihat sosok yang berdiri menantang di hadapan mereka. Salah satu dari mereka, pria berambut cepak dengan tato di lengannya, melangkah maju sambil menyeringai. "Siapa lo? Mau cari gara-gara? Hah?" tantangnya sambil melipat tangan di dada, mencoba menunjukkan dominasinya. Serda Ucok tidak gentar. Ia berdiri tegap, bahunya kokoh seperti batu karang yang diterpa gelombang. Dengan tatapan dingin, ia menjawab, "Gue cuma nggak suka lihat orang kecil ditindas. Dan gue pikir, hari ini kalian sudah cukup bermain-main. Sekarang, enyahlah sebelum gue buat kalian menyesal."
Kata-kata itu seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Para preman saling berpandangan, beberapa mulai tersenyum mengejek, sementara yang lain tertawa kecil, seolah meremehkan keberanian pria di hadapan mereka. Namun, mereka tidak tahu satu hal, mereka baru saja berhadapan dengan seorang prajurit sejati. Dan Serda Ucok tidak akan mundur. Salah satu preman bertubuh kekar dengan kaos hitam ketat melangkah maju. Tatapan matanya penuh kesombongan, sementara bibirnya melengkung membentuk seringai licik. Wah, ada pahlawan kesiangan nih. Tentara ya? Tapi di sini, pangkat lo nggak ada harganya, Bang, katanya sambil menepuk-nepuk kepalan tangannya sendiri, seolah bersiap memberi pelajaran pada orang yang mengganggu urusan mereka. Serda Ucok tetap berdiri tegap, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Matanya tetap tajam, mengamati gerak-gerik para preman yang mulai mengepungnya. Ia bukan prajurit sembarangan, bertahun-tahun ditempa dalam latihan keras dan pengalaman di medan tempur telah membentuknya menjadi seorang petarung sejati. Namun, di balik ketegarannya, ia tetap mengutamakan penyelesaian tanpa kekerasan. Aku cuma mau mengingatkan, kata Ucok dengan suara tenang namun penuh wibawa, premanisme seperti ini nggak akan bertahan lama. Kalian menindas rakyat kecil, tapi ingat suatu saat, akan ada yang lebih kuat dari kalian yang datang dan membalas semuanya. Seorang preman lain, pria kurus berjaket jeans, mendecak kesal. Cukup omong kosong lo. Ini wilayah kita. Mau sok jadi pahlawan, ya? Katanya sambil meraih botol kaca di dekatnya dan menghantamkannya ke tanah hingga pecah. Serpihan kaca berhamburan, sementara dia menggenggam pecahan tajamnya dengan senyum bengis. Ucok tetap tidak bergeming. Ia sudah menghadapi situasi yang lebih berbahaya dari ini. Baginya, ancaman dari sekumpulan preman pasar tidak lebih menegangkan dibandingkan saat ia bertugas di daerah konflik. Namun, sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang para preman. "Hei, ada apa ribut-ribut?" Muncullah seorang pria berbadan besar dengan kepala pelontos dan wajah penuh bekas luka. Tato naga melingkar di lengannya, tampak jelas ketika ia melipat tangan di dada. Dialah Asep, ketua preman pasar yang namanya sudah dikenal luas oleh para pedagang sebagai sosok yang kejam dan tak kenal ampun. Ia menatap Ucok dengan penuh rasa penasaran, lalu menyeringai. "Jadi lo yang bikin anak buah gue ribut?" tanya Asep, suaranya berat dan dingin. Ucok menghela napas pelan, lalu menjawab dengan nada datar. "Bukan gue yang bikin ribut. Mereka yang memeras rakyat kecil, dan gue nggak bisa diam aja." Asep tertawa pendek, lalu melangkah mendekat hingga hanya berjarak 1 meter dari Ucok. "Hahaha, gue suka orang yang punya nyali. Tapi sayangnya, di tempat ini, nyali aja nggak cukup. Lo kira ini markas tentara? Ini wilayah gue." Para preman lain ikut tertawa, seolah yakin bahwa lawan mereka tak akan bisa berbuat banyak. Beberapa dari mereka bahkan mulai melingkari Ucok, mencoba menciptakan tekanan psikologis. Tapi mereka tidak tahu satu hal, pria yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Ucok menatap lurus ke mata Asep. "Kalau lo memang merasa paling berkuasa di sini, kenapa nggak hadapi gue sendiri? 1 lawan 1. Kalau lo menang, gue pergi dan nggak ikut campur urusan kalian lagi. Tapi kalau gue yang menang, lo dan anak buah lo harus berhenti memeras rakyat kecil selamanya." Kerumunan pasar semakin ramai. Para pedagang mulai berbisik satu sama lain, tak percaya ada orang yang berani menantang Asep secara langsung. Beberapa terlihat berharap, sementara yang lain ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi jika Ucok kalah. Asep menyeringai, mengangkat kepalanya dengan penuh kesombongan. "Hahaha, lo menantang gue? Oke, gue terima tantangan lo. Tapi gue kasih tahu satu hal. Belum ada satu orang pun yang pernah menang lawan gue di sini." Ucok hanya tersenyum tipis. Hari ini, mungkin sejarah bakal berubah. Mata Asep menyipit. Sorot matanya berubah serius. Ia tak menyangka pria di depannya begitu percaya diri. Kerumunan mulai bergerak mundur, memberi ruang bagi pertarungan yang sebentar lagi akan terjadi. Sementara itu, Ucok bersiap,
Bukan dengan emosi atau amarah, tapi dengan ketenangan seorang prajurit yang telah terlatih menghadapi segala situasi. Duel akan segera dimulai. Kerumunan pasar mulai membentuk lingkaran, menciptakan arena bagi dua pria yang akan bertarung. Para pedagang dan pengunjung pasar menahan napas, sebagian dari mereka terlihat cemas, sementara yang lain berbisik, membicarakan keberanian pria berseragam loreng itu. Asep, sang ketua preman, menggulung lengan kaosnya, memperlihatkan otot-otot besar yang tertutup tato. "Gue kasih lo kesempatan terakhir buat mundur, Bang Tentara. Kalau enggak, lo bakal nyesel." Suaranya berat, mengandung ancaman. Ucok hanya tersenyum tipis. "Gue udah kasih lo pilihan buat berhenti. Sekarang, kita lihat siapa yang bakal nyesel." Ia berdiri dengan santai, tetapi matanya tetap tajam mengamati lawannya. Tanpa aba-aba, Asep menerjang dengan pukulan keras ke arah wajah Ucok. Namun, dengan gerakan cepat, Ucok menggeser tubuhnya sedikit ke samping, membuat serangan itu hanya mengenai udara. Asep mengerang kesal, lalu kembali mengayunkan tinjunya dengan tenaga penuh. Ucok kembali menghindar, lalu membalas dengan satu pukulan lurus ke perut Asep. Duk, terdengar suara benturan yang keras. Asep mundur beberapa langkah, wajahnya berubah kaget. Ia tidak menyangka tenaga Ucok begitu kuat. Para preman yang mengelilingi arena mulai gelisah. Mereka terbiasa melihat Asep menghabisi lawan-lawannya dengan mudah. Tetapi kali ini, lawannya berbeda. Asep mengatupkan rahangnya, menahan rasa sakit di perutnya, lalu menggeram marah. Dengan kecepatan tinggi, ia kembali menyerang. Kali ini ia mencoba menendang kaki Ucok. Tetapi Ucok mengangkat lututnya dan menangkis serangan itu dengan sempurna. Dalam hitungan detik, ia berputar dan melayangkan pukulan ke rahang Asep. Bug! Asep terhuyung ke belakang. Mulutnya sedikit berdarah, matanya membelalak tak percaya. Ia tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Para preman mulai panik. Salah satu dari mereka berbisik, "Gimana ini? Bang Asep mulai kewalahan." Ucok tetap berdiri tegak, napasnya stabil, tanpa menunjukkan tanda kelelahan sedikitpun. Ia menatap Asep yang masih mencoba menyeimbangkan diri. "Masih mau lanjut?" tanyanya dengan suara tenang. Asep menghapus darah dari sudut bibirnya. Amarahnya memuncak, tetapi di balik itu, ia mulai menyadari sesuatu. Pria di hadapannya bukan lawan biasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Namun, sebagai pemimpin geng preman, ia tidak bisa mundur begitu saja. Duel ini belum selesai. Namun, bagi para penonton, hasilnya sudah mulai terlihat. Asep mengepalkan tinjunya dengan erat. Napasnya memburu, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena harga dirinya yang mulai tergerus. Ia telah mendominasi pasar ini selama bertahun-tahun, menanamkan ketakutan di hati para pedagang dan preman-preman kecil. Namun, hari ini, seorang pria berseragam loreng mengguncang kekuasaannya dalam hitungan menit. Dengan mata membara, Asep kembali menyerang. Kali ini, gerakannya lebih liar, dipenuhi emosi yang meluap-luap. Ia melayangkan tinju kanan ke arah kepala Ucok, tetapi Ucok dengan mudah menunduk, menghindari serangan itu. Tak mau menyerah, Asep mencoba menyerang dengan siku, namun Ucok menangkis dengan lengan kirinya, lalu memutar tubuhnya dan menghantamkan sikunya sendiri ke dada Asep. Duk! Asep terdorong mundur. Dadanya terasa sesak seolah-olah dipukul palu besi. Ia terbatuk, mencoba mengatur napasnya, tetapi Ucok tidak memberinya kesempatan. Dengan langkah cepat, Ucok maju dan melayangkan tendangan lurus ke perutnya. Bug! Tubuh Asep terpental ke belakang dan jatuh berlutut di tanah. Para preman yang menonton mulai panik. Mereka belum pernah melihat pemimpin mereka dalam keadaan seperti ini, tertunduk, terengah-engah, dan tanpa perlawanan yang berarti. Ucok tetap berdiri tegak, matanya tetap tajam mengamati lawannya. "Gue udah bilang, lo bisa pilih jalan yang lebih baik," ucapnya dengan nada datar. Asep menggeram, mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Tangannya meraih sesuatu di belakang ikat pinggangnya, sebilah pisau lipat. Tanpa berpikir panjang,
Ia mengayunkan pisau itu ke arah Ucok dengan gerakan cepat dan tak terduga. Namun, Ucok sudah siap. Dengan refleks yang terlatih, ia menangkap pergelangan tangan Asep sebelum pisau itu sempat melukai dirinya. Dengan satu gerakan kuat, ia memutar lengan Asep ke belakang, membuat pria bertato itu berteriak kesakitan. Pisau di tangannya pun terjatuh, berbunyi nyaring di atas aspal. Ucok menekan tangan Asep lebih kuat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Lo cuma bisa beraninya sama orang kecil? Sekarang lo rasain sendiri gimana rasanya dilawan." Asep menggertakkan giginya, keringat bercucuran di dahinya. Rasa sakit di lengannya membuatnya sadar bahwa ia sudah kalah. Para preman lain mulai mundur perlahan, sebagian dari mereka bahkan kabur tanpa menoleh ke belakang. Mereka tahu, tanpa Asep, mereka bukan siapa-siapa. Ucok akhirnya melepaskan cengkeramannya, membuat Asep terjatuh lemas ke tanah. Ia menatap pria itu dengan ekspresi datar. "Gue harap ini jadi pelajaran buat lo. Kalau gue masih lihat lo ganggu rakyat kecil lagi, gue nggak akan sebaik ini," ucapnya dengan suara rendah, tapi penuh ancaman. Asep hanya bisa terdiam, wajahnya menunduk penuh rasa malu. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Kekalahannya sudah nyata di depan semua orang. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai bersorak pelan. Beberapa dari mereka saling berbisik tak percaya bahwa akhirnya Asep dan anak buahnya dipermalukan di tempat yang selama ini mereka kuasai. Perlahan, keberanian mereka kembali muncul. Hari itu, ketakutan yang selama ini menghantui mereka mulai memudar. Ucok membenahi seragamnya, lalu berjalan meninggalkan kerumunan. Ia tak butuh tepuk tangan atau pujian. Baginya, keadilan telah ditegakkan, dan itu sudah cukup. Ucok melangkah perlahan meninggalkan arena pertarungan, membiarkan Asep meringkuk di tanah dengan wajah menunduk. Para preman yang tersisa tak berani melakukan apapun. Sebagian bahkan memilih untuk pergi begitu saja, meninggalkan pemimpin mereka yang kalah telak. Para pedagang mulai berbisik, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, dan kini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penguasa pasar yang mereka takuti selama ini bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Seorang ibu pedagang sayur yang tadi memperingatkan Ucok mendekat dengan ragu-ragu. "Nak, kau benar-benar luar biasa," ucapnya dengan suara penuh haru. Matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya ada seseorang yang berani membela mereka. Ucok tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Ibu dan yang lain gak perlu takut lagi. Selama kalian bersatu dan gak membiarkan orang seperti mereka menguasai kalian, mereka gak akan berani balik lagi." Seorang bapak tua yang gerobak buahnya tadi ditendang preman mendekat. "Terima kasih, Nak. Kami gak bisa membayangkan apa jadinya kalau kau gak datang hari ini," katanya sambil menggenggam tangan Ucok dengan erat. Ucok mengangguk. "Sudah menjadi tugas kita semua untuk saling menjaga. Tapi kalian juga harus berani melawan kalau ketidakadilan datang lagi." Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pria berbaju lusuh berlari tergesa-gesa. "Bang, polisi datang," serunya. Ucok menoleh dan melihat dua mobil patroli berhenti di depan pasar. Beberapa polisi keluar dari kendaraan mereka, ekspresi mereka serius, mata mereka menelusuri kerumunan yang mulai bubar. Seorang perwira berpangkat Ibtu berjalan mendekati Ucok, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Saya dengar ada keributan di sini. Bisa saya tahu apa yang terjadi?" tanya perwira itu, suaranya penuh wibawa. Sebelum Ucok bisa menjawab, seorang pedagang langsung menyela. "Pak, pria ini yang menyelamatkan kami dari preman-preman pasar. Dia menghajar Asep dan anak buahnya sampai mereka lari." Polisi itu melirik ke arah Asep yang masih duduk di tanah dengan wajah kusut dan tubuh lemas. Ia kemudian kembali menatap Ucok. "Sepertinya Anda bukan orang biasa," katanya sambil mengamati seragam loreng yang dikenakan Ucok. Ucok memberi hormat singkat. "Serda Ucok, Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat ketidakadilan. Saya rasa sudah waktunya pasar ini bersih dari mereka." Perwira itu tersenyum tipis. "Kalau begitu,
Kami akan tangani sisanya. Terima kasih atas bantuannya, Serda. Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Asep dan preman-preman lain yang masih tersisa. Ucok menghela napas lega. Akhirnya, pasar ini bisa kembali aman. Para pedagang satu persatu mendekatinya, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hari itu, ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka mulai sirna, digantikan oleh keberanian baru yang terinspirasi oleh satu sosok prajurit yang berani melawan ketidakadilan. Setelah memastikan Asep dan preman-premannya ditangani oleh polisi, Ucok bersiap untuk pergi. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah para pedagang yang kini dipenuhi harapan. Beberapa dari mereka masih tampak tidak percaya bahwa pasar yang selama ini dikuasai preman akhirnya terbebas. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh kerutan mendekat. Nak, setidaknya biarkan kami membalas kebaikanmu. Mampirlah ke warung, makan dan minum sepuasnya. Gratis, katanya dengan semangat. Ucok tersenyum, tetapi ia menggeleng pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Keadilan harus ditegakkan, bukan untuk mendapatkan imbalan. Seorang ibu pedagang tempe ikut menimpali, tapi setidaknya istirahatlah sebentar. Nak, kau pasti lelah setelah melawan mereka. Ucok menghela napas ringan, lalu menatap mereka satu persatu. Saya senang melihat kalian semua aman. Itu sudah cukup bagi saya. Beberapa polisi yang masih berada di lokasi ikut mengamati interaksi tersebut. Salah seorang dari mereka, seorang brigadir muda, berbisik kepada rekannya, jarang ada orang seperti dia. Biasanya kalau ada yang berani lawan preman, ujung-ujungnya minta perlindungan atau bayaran. Ucok, yang memiliki pendengaran tajam, hanya tersenyum tipis mendengar itu. Baginya, kehormatan seorang prajurit tidak diukur dari imbalan, melainkan dari tanggung jawabnya terhadap rakyat dan negara. Perwira polisi yang sejak tadi memperhatikannya akhirnya berkata, Serda Ucok, kalau ada orang-orang seperti Anda di luar sana, mungkin kita bisa melihat perubahan besar di negeri ini. Ucok mengangguk hormat. Perubahan dimulai dari keberanian. Kalau rakyat berani melawan ketidakadilan, preman-preman seperti mereka nggak akan berkuasa lama. Mendengar itu, beberapa pedagang saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membiarkan ketakutan menguasai mereka. Sekarang, dengan contoh nyata dari seorang prajurit sejati, mereka mulai memahami bahwa melawan bukanlah hal yang mustahil. Langit mulai berubah warna, menandakan sore menjelang. Ucok tahu tugasnya di tempat ini sudah selesai. Ia membenahi topi dinasnya, lalu melangkah pergi meninggalkan pasar. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, seorang anak kecil berlari mengejarnya dan menarik ujung lengannya. Om Ucok, seru anak itu polos. Ucok menoleh dan berjongkok agar sejajar dengan bocah itu. Ada apa, nak? Anak itu tersenyum ceria dan berkata, kalau aku besar nanti, aku mau jadi seperti Om Ucok, biar bisa nolong orang banyak. Ucok tersenyum lebar. Ia menepuk bahu anak itu dengan lembut dan berkata, jadilah orang baik, nak. Itu yang paling penting. Dengan hati yang tenang, Ucok kembali melangkah. Meninggalkan pasar yang kini dipenuhi semangat baru, membawa kehormatan seorang prajurit yang tak tergoyahkan oleh apapun. Ucok melangkah perlahan meninggalkan arena pertarungan, membiarkan Asep meringkuk di tanah dengan wajah menunduk. Para preman yang tersisa tak berani melakukan apapun. Sebagian bahkan memilih untuk pergi begitu saja, meninggalkan pemimpin mereka yang kalah telak. Para pedagang mulai berbisik, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, dan kini, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penguasa pasar yang mereka takuti selama ini bukanlah sosok yang tak terkalahkan. Seorang ibu pedagang sayur yang tadi memperingatkan Ucok mendekat dengan ragu-ragu. Nak, kau benar-benar luar biasa, ucapnya dengan suara penuh haru. Matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya ada seseorang yang berani membela mereka. Ucok tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, ibu dan yang lain gak perlu takut lagi.
Selama kalian bersatu dan nggak membiarkan orang seperti mereka menguasai kalian, mereka nggak akan berani balik lagi. Seorang bapak tua yang gerobak buahnya tadi ditendang preman mendekat. Terima kasih, nak. Kami nggak bisa membayangkan apa jadinya kalau kau nggak datang hari ini, katanya sambil menggenggam tangan Ucok dengan erat. Ucok mengangguk. Sudah menjadi tugas kita semua untuk saling menjaga. Tapi kalian juga harus berani melawan kalau ketidakadilan datang lagi. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang pria berbaju lusuh berlari tergesa-gesa. "Bang, polisi datang," serunya. Ucok menoleh dan melihat dua mobil patroli berhenti di depan pasar. Beberapa polisi keluar dari kendaraan mereka, ekspresi mereka serius, mata mereka menelusuri kerumunan yang mulai bubar. Seorang perwira berpangkat Ibtu berjalan mendekati Ucok, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Saya dengar ada keributan di sini. Bisa saya tahu apa yang terjadi?" tanya perwira itu, suaranya penuh wibawa. Sebelum Ucok bisa menjawab, seorang pedagang langsung menyela. "Pak, pria ini yang menyelamatkan kami dari preman-preman pasar. Dia menghajar Asep dan anak buahnya sampai mereka lari." Polisi itu melirik ke arah Asep yang masih duduk di tanah dengan wajah kusut dan tubuh lemas. Ia kemudian kembali menatap Ucok. "Sepertinya Anda bukan orang biasa," katanya sambil mengamati seragam loreng yang dikenakan Ucok. Ucok memberi hormat singkat. "Serda Ucok, Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat ketidakadilan. Saya rasa sudah waktunya pasar ini bersih dari mereka." Perwira itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kami akan tangani sisanya. Terima kasih atas bantuannya, Serda." Ia kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Asep dan preman-preman lain yang masih tersisa. Ucok menghela napas lega. Akhirnya, pasar ini bisa kembali aman. Para pedagang satu persatu mendekatinya, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Hari itu, ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka mulai sirna, digantikan oleh keberanian baru yang terinspirasi oleh satu sosok prajurit yang berani melawan ketidakadilan.